warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga buat keluarga di rumah, salam sehat dan bahagia selalu. Nah anak-anak, bersama dengan ibu di sini kita akan terus belajar. Dan kita akan melanjutkan materi pelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada kesempatan hari ini adalah struktur dan kebahasaan teks diskusi. Nah anak-anak, ibu akan ingatkan kalian lagi tentang materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang simpulan isi teks diskusi. Nah, pada materi kita hari ini, kita membahas tentang struktur dan kebahasaan teks diskusi. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita, alangkah baiknya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita, yaitu 3.10 menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menelaah struktur teks diskusi. Dan yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks diskusi. Nah, anak-anak, pada struktur dan kebahasaan teks diskusi, kita mempelajari menelaah struktur teks diskusi dan menelaah kaidah kebahasaan teks diskusi. Nah, apa yang dimaksud dengan diskusi? Diskusi adalah sebuah wacana berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda, satu di sisi pendukung dan satu di sisi kontra, yang diakhiri dengan kesimpulan atau rekomendasi penulis. Adapun yang disebut dengan struktur teks adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Nah, adapun struktur teks diskusi terdiri dari yang pertama isu, yang kedua argumen pendukung, ketiga argumen penentang, dan yang keempat simpulan. Nah, yang dimaksud dengan isu adalah pada bagian isu, penulis harus menuliskan suatu topik atau masalah yang ingin dibahas lebih lanjut pada sebuah diskusi. Adapun argumen pendukung atau pro adalah bagian argumen pendukung merupakan tulisan yang pembahasannya searah, setuju, dan bersifat mendukung topik yang menjadi bahasan pada diskusi yang ada dalam teks. Adapun struktur teks diskusi yang ketiga adalah argumen penentang. Bagian penentang merupakan kebalikan dari argumen pendukung. Bagian ini berisi tentang pembahasan yang bertolak belakang dan menentang topik yang menjadi bahan perbincangan pada teks. Kemudian struktur yang keempat adalah simpulan. Pada bagian kesimpulan ini berisi simpulan dan saran mengenai topik yang tengah dibahas dalam diskusi. Nah anak-anak, ini contoh struktur teks diskusi. Yang pertama adalah bagian isu. Tadi sudah kita katakan bahwa isu adalah masalah yang ingin dibahas
pada sebuah diskusi. Nah, adapun masalah yang dibahas pada contoh struktur ini adalah warga di Kabupaten Kota Waringin Barat masih enggan untuk memilah sampah organik dan anorganik. Terbukti, sampah yang diangkut oleh petugas dan dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir sebanyak 40% diantaranya merupakan sampah organik. Kenyataan itu sangat disayangkan karena sampah organik seperti sisa sayuran dan buah-buahan masih bisa diolah sebagai pupuk. Nah, ini adalah isunya. Nah, ini contoh yang kedua adalah pendapat mendukung. Nah, ini adalah contoh struktur teks diskusi yaitu pendapat mendukung. Nah, yaitu tentang sampah tadi bahwa idealnya sampah yang dibuang dan terangkut oleh petugas ke TPA adalah sampah yang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan atau tidak memiliki nilai ekonomis. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat lambat laun untuk mengolah dan memanfaatkan sampah akan semakin meningkat. Rasa optimistis itu muncul karena beberapa tahun lalu masih sedikit orang yang mengolah sampah organik menjadi pupuk. Namun, saat ini sudah mulai banyak orang yang mengolah sampah organik. Nah, ini contoh pendapat mendukung. Kemudian contoh struktur teks pendapat yang menentang. Ini anak-anak. Selain bermanfaat sebagai pupuk organik, sampah organik juga dapat diolah menjadi gas metan untuk bahan bakar. Namun perlu biaya untuk membangun reaktor biometan di TPA. Dalam pengolahan sampah tersebut, dibutuhkan tenaga yang mau mengolah sampah yang berbau busuk. Tidak semua orang mau bekerja dalam pengolahan sampah tersebut. Nah, ini adalah pendapat menentang. Kemudian, kesimpulan dari struktur teks tadi. Jadi, sampah organik berbau busuk tetapi dapat diolah menjadi pupuk organik. Pupuk tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pupuk penyubur tanaman. Mulai sekarang kita dapat memilah sampah organik dan anorganik di rumah masing-masing. Ini adalah kesimpulan dari contoh struktur teks diskusi. Kemudian, menelaah kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. Teks diskusi mempunyai ciri kebahasaan yang membedakan dari teks-teks lain. Ciri kebahasaan apa saja yang digunakan dalam teks diskusi? Nah, anak-anak, adapun ciri kebahasaan dalam teks diskusi adalah yang pertama, menggunakan kalimat argumentasi. Kedua, menggunakan kata kajian dan kata populer. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Nah, kalimat argumentasi adalah kalimat yang berisi gagasan pribadi yang dikembangkan oleh penulisnya berupa pendapat, ide, atau opini. Tujuannya adalah untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengar agar memiliki pendapat yang sama dengan penulis. Oleh karena itu, penulis dalam menyampaikan kalimat argumentasi harus disertai fakta atau data yang mendukung gagasannya tersebut. Kemudian, menggunakan kata kajian dan kata populer. Kata kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi artinya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Kata kajian digunakan untuk suatu pengkajian atau kepentingan keilmuan. Kata-kata kajian yang juga disebut kata ilmiah diserap dari bahasa asing atau daerah. Nah, adapun ciri-ciri dari kata kajian adalah 1. Hanya dikenal orang tertentu, yaitu ilmuwan, cendekiawan.
kemudian dipakai dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Kemudian, menggunakan kata populer. Nah, kata populer adalah kata-kata umum yang digunakan dalam masyarakat. Arti kata-kata populer atau umum diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Kata-kata tersebut digunakan dalam percakapan sehari-hari. Adapun ciri-ciri dari kata populer adalah 1. Mudah diketahui, dimengerti, dan dipakai oleh masyarakat luas. Kemudian, bisa dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian, menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata yang menghubungkan kata-kata, bagian-bagian kalimat, atau kalimat-kalimat dalam sebuah wacana. Kemudian, berdasarkan fungsinya, konjungsi dapat dikelompokkan menjadi 1. Ada konjungsi antar klausa. Yang kedua, konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar klausa adalah kata hubung yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Kemudian, konjungsi antar klausa dibagi menjadi ada konjungsi korelatif, yaitu kata hubung yang menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis setara, yaitu contohnya baik maupun, tidak titik-titik tetapi, dan bukan titik-titik melainkan. Nah, ini adalah contoh konjungsi korelatif. Kemudian konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis yang tidak sama atau bertingkat. Contohnya adalah jika, agar, karena, dan meskipun. Adapun konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa yang sejajar. Tetapi konjungsi ini hanya terjadi pada klausa-klausa yang sederhana. Contohnya, dan, tetapi, serta, atau. Kemudian konjungsi antar kalimat adalah kata hubung yang menghubungkan antara satu kalimat dan kalimat lain sehingga menjadi logis. Nah, adapun macam-macam dari konjungsi antar kalimat adalah yang pertama, konsekuensi atau akibat. Contohnya, dengan, demikian, akibatnya. Ini adalah contoh kata penghubung dari konsekuensi atau akibat. Kemudian, menyatakan pertentangan, lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya, kemudian peristiwa atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Kemudian konjungsi berikutnya adalah kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Yang keenam, keadaan sebenarnya. Nah, ini adalah dari konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi menyatakan pertentangan, contohnya adalah walaupun, demikian, sungguh pun, atau demikian. Kemudian kata penghubung dari konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya adalah sesudah itu, setelah itu, dan selanjutnya. Kemudian konjungsi
yang menyatakan peristiwa atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya, contohnya, lagi pula, dan selain itu. Kemudian, yang kelima adalah konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Misalnya, sebaliknya. Kemudian yang keenam adalah konjungsi yang menyatakan keadaan sebenarnya. Contohnya, sesungguhnya dan bahwasannya. Nah, ini adalah macam-macam dari konjungsi antar kalimat. Nah, anak-anak, ini ada tugas. Kalian bacakan dulu tugasnya, yaitu bacalah teks diskusi berikut. Berikut dengan tema bahan plastik ramah lingkungan. Nah, bahan plastik ramah lingkungan ini, teks diskusi ini, anak-anak tentukan struktur. Kalian tentukan struktur dari teks diskusi. Nah, tentukan struktur teks diskusi tersebut. Tadi sudah kita katakan bahwa struktur teks diskusi terdiri dari isu, kemudian argumen. Nah, yang mana termasuk isu, yang mana termasuk bagian argumen, yang mana termasuk dengan yang mana yang termasuk pada argumen pendukung, kemudian argumen penentang, dan kesimpulan. Nah, jadi kalian tentukan teks diskusi ini, kalian menentukan strukturnya. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan tentang struktur dan kebahasaan teks diskusi. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.